Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk PA pada sore hari yang indah ini. Bapa Maha Baik, Allah Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang, Allah yang berlimpah kasih setia. Pada hari yang indah ini Tuhan, kami kembali sekumpulan anak-anak muda youth di tempat ini belajar tentang kebenaran-Mu. Kami yakin dan percaya pada serial yang ketiga, yang Yunus pasal ketiga, kami ingin belajar Tuhan, dan celikkan hati kami pribadi, celikkan mata batin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan belajar dari Yunus sebagai seorang nabi kecil di Niniwe yang dipakai oleh Tuhan untuk menobatkan bangsa Niniwe. Terima kasih Bapa yang baik, urapi kami semua sehingga kami semua boleh satu visi, satu misi di dalam kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengar kebenaran. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, anak-anak terkasih, yang Bapak, yang Ibu cuman Deborah doang kan. Yuk kita baca yang seperti kemarin, Yunus, Esra apa Yunus? Yunus ya? Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ke 10. Ke kanan, bosan ke kiri, kita ke kanan. Yunus pasal 3 ayat 1, pertobatan tentang Niniwe. Yunus pasal 3 ayat yang pertama. Ya, Ferry mau pakai ini nih, Fer? Mau bawa? Nggak apa-apa. Ini ada dua. Hah? Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, nanti kedua Febi ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan dikembalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Nah, kita baca ayat yang terakhir bersama-sama ya, 1, 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kitab Yunus ini pada pasal yang ketiga, ini lebih banyak kelihatannya seperti ini. Jadi di dalam kehidupan manusia itu sering ada 3 hal yang paling utama. Yang pertama, Allah itu kasih. Yang kedua, tentang kedaulatan Allah. Tapi yang ketiga, yang gak kalah penting adalah tentang tanggung jawab manusia. Nah, ini yang dipermainkan si iblis ketika Yunus sedang dicobai atau Yunus sedang menghadapi masalah tentang pertobatan ini. Kalau orang luar, kalau orang biasa, masalah yang dihadapi adalah masalah duniawi. Tapi Yunus, masalah yang dihadapi adalah masalah tentang pertobatan. Jadi ada sedikit berbeda antara pencobaan yang Tuhan berikan kepada Yunus dengan pencobaan yang Tuhan berikan kepada mungkin nabi-nabi lain.
Nah, oleh karena itu seringkali manusia itu salah menjudge Allah. Manusia itu kepingin terlalu memihak kepada kasih Allah, tetapi tidak pernah berbicara tentang kedaulatan Allah, atau kebalikannya, bicara soal Allah yang berdaulat tetapi nggak pernah berbicara soal kasih. Nah, yang kedua sama, seringkali manusia berbicara tentang kedaulatan Allah tetapi tidak berbicara tentang tanggung jawabnya manusia, atau kebalikannya, wah aku bertanggung jawab, berarti kalau aku bertanggung jawab sepenuhnya maka nggak ada lagi kedaulatan Allah. Seperti orang-orang kaya, ya kan, orang-orang kaya nggak pernah percaya tentang kedaulatan Allah. Orang-orang kaya itu hanya percaya ketika mereka bekerja keras, ketika ada tanggung jawab dia sebagai manusia untuk dapat melaksanakan bisnis, melaksanakan research and teknologi, semua yang dilakukan itu merupakan tanggung jawab manusia dan mengabaikan kedaulatan Allah. Padahal Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Banyak permasalahan di dunia, banyak permasalahan yang kita hadapi, kita tidak mengerti. Kok ujungnya seperti ini? Kenapa bayi harus mati? Ya kan? Kenapa ini begini? Kenapa begitu? Itu kan tentang kedaulatan Allah yang nggak bisa kita campuri. Dan seringkali manusia mencampuri kedaulatan Allah. Nah, itu sebagai patokan kita PA pada Yunus yang ketiga. Nah, kalau kita melihat, ya, kita nanti akan bahas satu-satu. Kalau kita melihat, ya, nanti dimulain dari Feby, ya kan, ayat yang pertama, apa yang ditemuin, ayat 1 sampai 2 deh ya. Nanti silang terus ya, habis Feby, Grace, silang lagi Joe, silang lagi Deborah. Nah, nanti ke arah sana. Nah, kalau kemarin atau masih mau yang kemarin, yang di sebelah sini yang menerangkan, karena kebetulan pas nih 4-4, yang di sini yang bertanya, gimana? Mau yang mana? Yang kemarin di PA umum? Kemarin yang ini. Yang ini? Bertanya sekarang kita. Yang ini yang bertanya? Ya. Oh, yang Menjelaskan. Nah, atau enggak kita bagi 2, 5 ayat pertama, ya kan? Nah, terus 5 ayat yang kedua, gantian, ya. Ini 5 ayat, nanti bahas 5 ayat, gantian, boleh saling tanya. Nah, oke, kita mulain dari sebelah kanan dulu. Tolong diterangin, siapa yang mau menerangkan terserah. Jadi kita mungkin ambil 2 orang juru bicara, ya. Oke, dirembukin dulu. Yang sebelah kiri ambil juru bicara 2 orang. Jadi karena ini kan cuman 10 ayat. Siapa yang mau jadi juru bicara? Sebelah kanan siapa jadi juru bicara? Monik. Ada hatinya kok. Sebelah kanan siapa? Dari kemarin unik dulu Pak, kenapa? Satu cewek, 1 cowok dah, ya kan? Nah, yang di sebelah kanan. Dia kan udah dipulihkan Tuhan, lalu suaranya kan nggak ada. Ya. Belum, ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, benar. Ayo, 1. Levin aja kan, Levin kan udah dipulihkan Tuhan. Masih ada. Ya. Nah, Grace juru bicara 1. 1 lagi. Tapi cowoknya kan Pak Ferry. Enggak, kamu bertiga. Kamu bertiga ini. Om Bimba lagi, coba, ayo bertiga. 1, 2, 3. Nah, Kenapa harus 2 orang? kan ayatnya. Oh iya. Ayatnya yang sini Diskusi dulu Bapak. Hah? Diskusi dulu. Enggak, ini dulu, ayat dulu. Oh, iya, salah satu aja yang kan harus sudah siap 3-3an. Semuanya. Yang pertama, ayat pertama sampai ayat kedua. Oke, ayat pertama sampai ayat kedua. Silakan, siapa yang mau jadi juru bicara terlebih dahulu? Ya, berdua diskusi dah. Di sini terserah, ada berdua mau apa nanti. Nanti diselang-seling ya. Jadi iya, betul. Nggak tahu, belum tahu, ntar tunggu. Nggak boleh dipersiapin, tunggu. Enak aja ya kan.
Satu 1-2 dua. apa yang didapati dari 1-2? Nanti seberang boleh nanya. Ada baby, santai. Yang gede satu, yang kecil satu, udah. Kedua. Gede apa? Maksudnya umurnya. Oh kalau Tua dong. boleh dan mulai. 1-2 siapa? Ini dulu. Dulu kalian. Sini dulu, kanan dulu. Oke, 1-2 mungkin lu bisa jelasin. Nah, ini kan sebenarnya Yunus 3 ayat yang pertama sampai 10 ini kan adalah setelah si Yunus ini dilempar dari mulut ikan. Nah, terus dia istilahnya udah bertobat si Yunus. Nah, terus ini yang tadi dibilang Allah itu berdaulat dan tidak pernah berubah sebenarnya. Allah itu tidak pernah berubah. Makanya dari awal sampai sekarang kenapa pas Yunus udah nggak mau mendengar perintah Allah, udah nggak mau dengar sama Allah, dan dia masuk ke laut terus dimakan ikan. Kenapa Allah tetap pakai si Yunus? Kenapa dia nggak pakai nabi yang lain? Nah, itu karena Allah itu tidak pernah berubah. Strateginya atau rencana Allah itu tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Dia tetap akan pakai si Yunus ini untuk menobatkan Niniwe. Dan kenapa Niniwe ini begitu penting bagi Allah? Kenapa ini harus ditobatkan Niniwe? Kenapa nggak langsung dimusnahkan? Kalau Allah udah nggak suka, sebenarnya kan tinggal langsung musnahin aja kan. Banyak kayak Sodom dan Gomora. Walaupun ada gini juga. Kenapa Niniwe? Kenapa Allah masih mau menobatkan Niniwe ini? Nah, sebenarnya ya rencana Allah yang tadi dibilang, ya kita nggak tahu apa rencana Allah sebenarnya untuk Niniwe dapat bertobat, dan ini adalah semua berdasarkan kedaulatan Allah dan kasih Allah terhadap Niniwe. Nah, makanya di ayat yang pertama datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, Allah ini juga bisa menunjuk siapapun untuk berbicara. Allah bisa berbicara lewat siapapun, nabi, bahkan dengan firman Tuhan. Sekarang kalau yang kita terapin, kita mungkin nggak bisa dengar nabi atau audio Tuhan secara langsung, tapi kita bisa lihat firman Tuhan. Nah, pada saat itu Allah menyuruh Yunus untuk mendapatkan Niniwe, dan perintahnya jelas, si Yunus dengan audible Allah. Paling itu. Ya udah, ada yang kasih pendapat. Boleh pendapatnya juga boleh dari kelompok yang sama boleh, tapi lebih diprioritaskan ini. Ayo kasih pendapat 1-2. Apa cukup jelas atau apa, atau Ferry terserah. Sebenarnya kayak pas saya baca Yunus 3 ini ya, kalau dibaca ini kayak arahnya tuh lebih ke arah kedaulatan Tuhan, kalau dari Bapak Gembala bagi ini. Nah itu kayak kalau kita baca di Yunus 1 ya, di Yunus 1 ayat 2 itu Tuhan tuh cuma bilang gini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Kalau kita baca ini kan kita kayak berpikir seakan-akan Tuhan itu niatnya mau nyelamatin mereka. Tapi sebenarnya kalau kita baca di Yunus 3, Tuhan itu sebenarnya udah merancangkan bahwa mereka harus menanggung akibat dari yang mereka perbuat gitu. Jadi waktu yang di ayat kedua di Yunus 3 ini, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Seruan yang difirmankan Tuhan ke Yunus itu bukannya Tuhan mau bilang ke Niniwe bahwa Tuhan mau menyelamatkan Niniwe, enggak, tapi Tuhan itu bilang kalau Niniwe itu udah terlalu salah nih kalian gitu. Jadi sebenarnya bukan motivasi, Tuhan itu memperingatkan, udah tinggal memperingatkan ke peringatan terakhir gitu. Kalau kalian gak tobat, ini saya udah ada nih, udah ada hukumannya nih, udah jelas gitu. Nah, kalau kita klasifikasikan gitu kan, kalau kita lihat akan buat kita maksudnya kalau kita menang dari sudut pandang manusia sekarang, pasti kita ngeliatnya kayak itu baik dong Tuhan, karena Tuhan ngingetin nih sebelum akhirnya mereka lulu lantah semua kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi Niniwe-nya, maksudnya sisi manusia yang hidup pada masa itu gitu, berarti Tuhan itu ya dia tuh nggak sepengampun itu loh. Kayak kita harus mau bertobat baru bisa diampuni gitu.
kayak kita harus sadar dulu baru dia mau mengampuni. Dia nggak bisa semerta-merta langsung mengampuni kita gitu aja gitu. Padahal kondisinya pada saat itu orang Niniwe itu yang gak kenal Tuhan kan maksudnya. Mereka nyembahnya dewa gitu. Tapi Tuhan memaksa mereka harus kenal Tuhan dan harus ditobatkan. Nah bayangkan kalau si Yunus sudah melanjutkan, maksudnya anggaplah Tuhan, karena Tuhan tuh udah niatnya udah mau baik, kita kasih kadang-kadang kita nilai dia baik dengan kayak mau ngirim Yunus ke sana buat ngasih tahu. Terus dia muak juga sama tingkahnya Yunus yang gak mau juga kan Yunus sempat mau nolak, terus dia muak juga gitu. Terus Tuhan gak ngingetin Niniwe, dan Niniwe itu pasti dihukum gitu. Jadi kasih Tuhan tuh yang sebenarnya yang seperti apa gitu. Ya, memang kita mencari sini. Memang kalau dilihat di ayat 10 kan maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Sebenarnya kan Allah merancangkan malapetaka sebenarnya pada Niniwe. Kalau sekali lagi diperingatin sama Yunus ya bisa juga. Pertanyaan menariknya kan Niniwe sebelum Yunus apakah sudah pernah diperingatkan atau belum? Kalau peringatan sekali-sekalinya tinggal Yunus, jadi maksudnya kita bayangin ini dia mau dihukum gitu. Cuma Yunus doang kan yang diandalin kan. Nah bayangkan kalau pas Yunus datang nggak selamat nih, nggak tobat langsung diluluh lantaran gitu, nggak ada kesempatan kedua, ketiga dan lain-lain gitu. Kayak langsung aja, jadi ya kasih Tuhannya kan kita kan selalu anggap tanda Tuhan begitu besar kasihnya gitu kan. Dan kenyataannya dia sangat-sangat adil gitu, sangat-sangat tegas terhadap dosa. Ini yang maksudnya reaksinya ke kita gitu kan, kita kayak seringkali ada pendapat lain nggak? Deborah kan begitu. Ada pendapat lain dari pendapat Deborah nggak? Baby segala macam. Nggak apa-apa. Monique, Grace, Marvel, Jerry, Vinka. Ya kita kepikiran aja dulu, dan dulu di sekolah minggu kan diajarinnya kayak gitu kan, karena Tuhan sangat mengasihi Niniwe, tapi ternyata nggak, sebenarnya Tuhan itu adil banget, berdaulat banget. Kalau kita berdosa ya hukumannya udah pasti. Berdaulat bukan adil, beda. Berdaulat itu kayak maunya dia gitu. Berdaulat itu ya apapun yang Tuhan kehendaki ya terjadi, itu berdaulat. Ya, tapi bukan adil. Kalau adil ya beda lagi ya, keadilan Allah. Jadi yang pertama ini ada lagi kayak yang mau kasih pendapat. Kalau kita lihat dari kisahnya, pasti Niniwe ini bukannya belum pernah diperingati, tetapi memang mungkin sudah pernah diperingati, tetapi bukan seorang nabi yang memperingati. Nah, terus yang kedua, bangsa ini memang nggak peduli terhadap semua nabi yang pernah memperingati. Mungkin udah pernah dia peringatin Niniwe ini ya, sama mungkin nabi juga, mungkin bukan nabi. Tapi kenapa giliran si Yunus mereka benar-benar kenapa tuh nggak? Ya kan udah dikhotbahin, udah dikasih tahu waktu yang, karena itu waktu kan mereka punya dewanya dewa Dagon. Nah dewanya dewa apa? Setengah manusia, setengah ikan. Terus Yunus dimuntahin dari mulut ikan. Mungkin hari itu juga ikannya bisa aja ya. Waktu itu ya namanya udah kenan, mungkin ikannya juga mati. Jadi ngambang begitu gede gitu kan, setelah beberapa hari. Wah mati nih ikan kita nih. Waduh dewa mati gitu. Yunusnya keluar dari mulut dewa. Makanya itu ketika Yunus baru datang mau bilang bertobatlah gitu kan, langsung pada tobat gitu. Nah, maksudnya emang orang-orang Niniwe-nya ngeliatin waktu Yunus proses kayak gitu. Iya, walaupun tidak ya kita bisa mengimajinasikan sendiri. Ya kayak misalnya gini, Deborah ya kan punya misalnya punya kulit hitam. Kita langsung imajinasi dong. Masa sama bapaknya putih? Nggak mungkin. Pasti salah satu ada yang hitam, nggak mungkin. Jadi itu imajinasi yang pasti benar gitu. Bukan imajinasi ya, pola pikir lah yang kira-kira akan mendekati ke sana. Pasti. Dan ini ketika Yunus dilempar dari mulut ikan juga kelihatan jelas kan bahwa dia tidak jatuh langsung di tengah-tengah kota, tapi di pinggir pantai. Kalau jatuh di tengah kota mati dia. Kalau jatuh di pasir juga mati. Makanya itu dia jatuh tetap di laut tapi di pantai pinggir. Jadi dia
mungkin dia pingsan atau apa, dia lewat kedaulatan Tuhan ya dia bisa ke itu, terus habis itu bisa ke pantai, bisa ke pasirnya itu, pantai pasir, baru dia jalan. Jadi itu udah pasti karena di dalam sejarah bangsa Niniwe memang penyembah berhala, nah namanya Dewa Dagon gitu. Dan pas kebetulan, makanya setiap Tuhan bekerja, kita perhatiin nih baik-baik, dimanapun ada satu yang kalau Allah bekerja tuh sangat jelas, dia selalu bekerja lewat yang orang-orang itu biasa lakukan. Kalau nggak masuk logika mereka. Jadi pertobatan bangsa Niniwe itu nggak akan terjadi kalau nggak Yunus keluar dari mulut ikan. Ada kemungkinan besar begitu. Allah selalu bekerja begitu, selalu. Waktu dia zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah bekerja lewat Musa. Firaun dikeraskan hatinya, tenggelamlah bangsa Mesir di tengah-tengah laut Tiberau. Sama kan, kerja lewat kekerasan hati. Dia paling tahu kalau di dalam kehidupan kita juga keluarga pasti Allah ada bekerja. Misalnya gini, keluarga Deborah, ya kan, dia tahu percis nih Allah, oh si bapaknya sifatnya begini, ibunya sifatnya begini, adiknya begini. Yang dipakai dulu siapa? Mungkin Deborah sama Davinka. Nanti lewat itu semuanya bertobat. Begitu. Itu cara kerja Allah yang biasanya terjadi dimanapun, baik di keluarga, baik di kerjaan, baik di bisnis, usaha, dimanapun. Dia selalu mempertobatkan kita lewat yang kita bisa, yang kita seakan-akan kita paling hebat, kita paling luar biasa, kita nggak peduli dengan hal tersebut, akhirnya kita ditobatkan. Nah, yang kedua itu bicara tentang kasih Allah. Kalau kita lihat, coba deh Yunus pasal 3 ayat yang pertama dibaca sekali lagi deh. Dia bilang apa? Datanglah firman Tuhan pada Yunus Untuk kedua kali. Nah, jadi ini adalah second chance. Kesempatan kedua buat Yunus. Oleh karena itulah yang membuktikan bahwa Allah itu kasih. Kenapa? Yunus sudah nggak mau, Yunus sudah kabur, ya kan, udah ini, tapi masih tetap dipakai sama Tuhan. Itulah yang membuktikan kasih Allah. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan, dan seringkali kita ketika Allah memberikan bukti kasih kepada kita, kita malah nggak mau melayani. Malah kita bilang, saya rendah hati, saya jadi rendah diri gitu kan, saya jadi tidak mau melayani karena saya takut saya merasa berdosa. Nah, adakah di antara kita yang seperti itu? Mungkin udah enggak ya, mungkin orang-orang yang baru bertobat, ya kan, dia merasa saya kayaknya berdosa nih. Jadi kalau kita berdosa, kita nggak berani melayani gitu. Nah, itu sebenarnya di Yunus ini sangat ditekankan. Jadi bahwa sekalipun kita berdosa, sekalipun kita punya berbagai macam kesalahan sama Allah, sama Tuhan maupun sama manusia, tapi Tuhan ketika kita bertobat, minta ampun, seperti Yunus kan bertobat kan, di perut ikan, dia kasih kesempatan kedua. Tapi jangan pernah salah gunakan the second chance dari Tuhan. Kita disuruh melayani, ya kita layani. Dan jangan mau didoktrin sama iblis bahwa kita masih berdosa. Tuh yang paling berbahaya. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu bicara tentang kasih, tentang kedaulatan. Dan ayat kedua bicara tentang tanggung jawab Yunus sebagai manusia. Ayat keduanya apa tadi? Coba dibaca. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadanya. Nah, jadi di ayat yang kedua masih disuruh bangunlah, ini masih Allah ya. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Udah oke ya. Jadi itu ngerti ya. Jadi ada satu perintah, Yunus akhirnya siap-siap. Nah, sekarang mulai ayat ketiga dan keempat dulu, baru sebelah kiri. Ayo bahas sebelah kiri siapa? Itu terserah. Juru bicaranya kan dua ini. Ya diskusi dulu nggak apa-apa, tapi dibahas 3, 4. Nanti yang ditanya yang sebelah kanan. Biar kita bervariasi.
Ya udah siap. Siapa yang menjadi juru bicara? Grace atau siapa? Oh iya, ada gantian berarti ya. Ntar kan ada saatnya kan. Oke. Oke. Jadi kalau ayat 34 ini kan dijelasin akhirnya Yunus mengikuti maunya Tuhan. Mengikuti maunya Tuhan, dia masuk ke Niniwe. Nah Niniwe itu total, dia ngitungnya ini kayak total jauhnya itu pakai total hari gitu loh. Kalau manusia jarak. Jadi buat ngilangin kota Niniwe itu katanya dia luasnya tuh 3 hari perjalanan manusia gitu. Nah tapi si Yunus ini sehari doang gitu, baru sehari dari total 3 hari itu dia udah ngasih tahu apa yang Tuhan suruh dia buat sampaikan. Dan di sini Tuhan itu ngomongnya. Maksudnya 3 hari sehari apa? Iya, ini kan nih Pak. Niniwe ada sebuah kota yang mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Jadi buat Niniwe itu 3 hari perjalanan luasnya. Kalau maksudnya luasnya itu 3 hari perjalanan. Nah terus si Yunus itu masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Jadi dari 3 hari itu Yunus baru jalan 1 hari Pak. Bukan begitu. Luas kota Niniwe 3 hari. Yunus berjalan dari dia dimuntahin ikan itu sehari. Jadi nggak ada hubungannya sama 3 hari. Jadi gini, ini kota Niniwe nih 3 hari, ya kan? Oh kalau diputer-puter 3 hari. Nah ini Yunus dari sini. Jadi nggak ada hubungannya antara jarak kota yang 3 hari, bukan berarti udah muter-muter di sini sehari, enggak. Jadi dia sebenarnya udah di Niniwe. Belum. Dia kan baru dijatohin. Nah makanya dia bukan di ikan langsung ke Niniwe, enggak. Dia dijatohin di pantai yang kita nggak tahu, pantai Anta Berantah namanya. Nah dari pantai tersebut setelah dia pingsan lah segala macam, mungkin istirahat. Nah dia jalan tuh masuk kota Niniwe. Kayak misalnya gini, kamu dari kota Bekasi ke Kelapa Gading. Nah itu 1 hari. Tapi Kelapa Gadingnya sendiri itu 3 hari perjalanan. Jadi jangan sampai salah pengertian. Gitu loh. Itu luas kota Jakarta, luas kota Niniwe 3 hari perjalanan. Tapi dia Yunus mau ke sana itu jaraknya dari dia jatuh itu 1 hari. Jadi nggak ada hubungannya, jangan sampai salah ya Dep ya. Cukup dimengerti ya. Ternyata firman Tuhan yang disampaikan ke Yunus kan kalau di Yunus 1 nggak dikasih tahu ya Tuhan ngomongnya apa. Tuhan cuma bilang kejahatan mereka sudah sampai kepadaku. Di ayat keempat ini baru tahu gitu Tuhan tuh ngomongnya apa. Ternyata 40 hari lagi maka Niniwe akan ditumbang balikan. Kalau kita lihat ini ayat ini ada di dalam Matius 12 ayat 41. Sambungan Alkitabnya ya. Jadi di Matius 12 ayat 41 itu dibilang pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi Yesus waktu ngambil kutipan tentang ayat ini ngejelasin tentang yang terjadi sama Niniwe ini itu kayak ternyata 1 orang aja tuh cukup untuk menobatkan banyak orang itu. Dan di sini kita juga. Nah ini bicara tentang apa? Kebesaran hati Yunus ya. Nah ini bicara tentang apa? Tentang Yunus ya. Yang lain, pendapat yang lain ini lagi bicara tentang apa nih gitu. Jangan sampai salah. Ini pengertiannya harus benar nih. Jadi dia lagi mau titik fokusnya tentang. Oh bukan. Ada yang tahu nggak? Tentang apa ini? Yang ayat 34 yang paling utama. Tentang bukan, tentang firman Tuhan. Kamu baca deh, firman Tuhan itu kan lagi disampaikan gitu loh ya. Jadi ini aplikasinya adalah kita itu jangan males dengar firman Tuhan gitu. Jangan males mendengar suara Tuhan. Ini aplikasinya ke sana. Jadi hebat ini orang Niniwe. Ya kan? Dia denger loh, cek langsung pop. Nah, langsung masuk ke dalam hati mereka. Terus oleh karena itu kalau kita dengar firman Tuhan, kita jangan jadi orang yang bebal, yang dungu, orang yang nggak pernah dengar firman. Jadi gini, orang yang nggak pernah dengar firman Tuhan aja sekali dengar firman Tuhan bertobat,
Lah kita yang tiap hari dengar firman Tuhan, satu hari 2 kali pagi dan sore ya. Ya walau alam kalau kita semua melakukan ya kan. Nah, itu nggak bertobat gitu loh. Hari Minggu dikhotbahin keras ya kan. Tapi tetap nggak bertobat. Tapi bangsa Niniwe hebat. Baru dengar selentingannya doang. Ayat 4 coba dibacain lagi. Siapa? Deborah atau siapa? Baru dengar selentingannya aja. Nah. Ayat 4 itu baru cuma sampai mulailah Yunus masuk ke dalam Nah. itu setelah perjalanan jauhnya lalu Nah, terus 40 hari lagi maka Niniwe apa? ditunggang balikan. Berseru. Ya berseru itu berarti Tuhan berfirman lewat Yunus. Dia berseru, dia bilang apa? 40 hari lagi. Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, ya kan kayak kita nih, saya berseru dari mimbar. Ya, jangan sampai ya kamu pada masuk berdosa terus. Nanti tanah merah ditunggang balikan gitu. Nah, itu bicara soal apa? Soal teguran firman. Nah, aplikasinya adalah ketika kita melakukan firman, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita seringkali bebal, seringkali dungu, seringkali nggak mau ditegur oleh kebenaran. Coba lihat ya Amsal 12 ayat 1, Amsal 13 ayat 13. Coba Monik baca ya Amsal 12 ayat 1, nanti Davinka baca ayat Amsal 13 ayat 13. Siapa mencintai kehidupan, mencintai pengetahuan, siapa memberi teguran adalah dungu. Jadi orang yang ditegur sama firman Tuhan nggak mau ngerti, itu dinamakan orang yang dungu. Ayat Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, ya kan? Jadi ini bicara lagi soal firman. Jadi ini menyadarkan kita semua ya anak-anak youth bahwa jangan sampai main-main dengan firman Tuhan gitu loh. Firman Tuhan tuh kalau lagi disampaikan ya kita harus dengar, harus resapin, harus melakukan seperti orang Niniwe. Ya, cukup jelas ya sampai di sini. Oke, sekarang masuk lagi ayat tadi berapa? 34, 56 sebelah kanan lagi. Ntar 78 sebelah kiri. Siapa tuh gantian? Berapa? Ayat berapa? 56. Apa yang kita dapatkan dengan ayat ke-5 dan ke-6? Nanti ada yang bagus di sini nih, ada yang seru dan ada yang bagus. Yang nggak ada di buku. Ya, apa tuh? Jadi tadi habis ada firman Tuhan, terus ada apa? Ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya, di sini dari ayat 5 sama 6 kan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Kalau kain kabung kan di sini kan berarti kan untuk pertobatan ya, pertobatan atau untuk penyesalan dan lain-lain gitu. Kalau untuk artinya Berarti orang Niniwe ketika baru mendengar, padahal ya kalau kita ngelihat Yunus itu belum ngomong loh. Bukannya udah ngomong, Niniwe akan ditunggang balikan, tapi kan dia nggak ngomong secara detail dosanya. Kita sudah diomongin dosanya aja masih nggak bertobat gitu. Ya kamu jangan dong ya nyuncuri, kamu jangan dong ya curang gitu kan. Kita udah nasihatin gitu, masih nggak bertobat. Tapi kalau ini nggak ada ngomongin kesalahannya langsung bertobat gitu. Terus ya, berarti di sini kan dia seorang Niniwe ini padahal dia baru ngomongnya cuma 40 hari lagi makanya Ya. akan dikembalikan. Tapi mereka langsung tiba-tiba percaya pada Allah. betul. Nah, berarti kan mereka kayak udah tahu dosa mereka juga udah kayak bertobat ataupun kayak udah mengetahui dosa mereka dan mereka sudah ingin bertobat. Makanya mereka di sini mau baik anak ataupun orang dewasa ini mereka udah menggunakan kain kabung yang mengartikan bahwa mereka itu mengalami pertobatan ataupun penyesalan terhadap dosa-dosa mereka. Di sini mungkin yang sedikit aneh itu juga kayak seorang Niniwe ini tiba-tiba sudah percaya kepada Allah, padahal kan si Yunusnya baru ngomong
40 hari Tuh, lah. kenapa? Maka Niniwe akan balik. Tuh, kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Atau kita dia sharing lah. Kenapa? Tiba-tiba bangsa Niniwe mau bertobat. Ya kan? Itu benar, itu pertanyaan menarik. Orang dia baru bilang doang kok Niniwe mau ditunggang. Dia kan tanah merah atau kelapa gading mau ditunggang balikan. Loh, kok tiba-tiba mereka semua percaya sama Tuhan dan bertobat gitu loh. Bertobat dengan cara berpuasa gitu. Kenapa gitu? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Coba sebelah kiri atau sebelah kanan juga, Marvel juga. Gampang jawabannya. Nggak ada yang tahu. Kenapa ya bangsa Niniwe bicara? Karena Allah bekerja tanpa Allah. Jadi gini, sebuah pertobatan, ciri khas sebuah pertobatan adalah Allah mencari manusia, bukan manusia suka salah. Nah, agama seberang, manusia yang mencari Allah, itu yang salah. Konsep pertobatan, manusia tidak pernah, ketika manusia mau bertemu dengan Allah, Allah tidak akan pernah mau ditemui. Kalau Allah yang mau menemui, kayak Allah mau menemui siapa tuh waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah turun, Adam, di manakah engkau? Ya kan dia ngumpet kan, aduh Tuhan, aku telanjang, aku malu, aku telanjang. Jadi Allah yang mencari manusia, artinya Allah itu bekerja ketika, jadi gini loh, inilah bedanya. Kalau Allah itu bekerja, sementara Yunus baru ngomong begitu, manusia udah hatinya udah dedek bertaubat. Tapi kalau bukan pekerjaan Allah, bukan Allah yang mencari manusia, manusia itu nggak akan pernah bertobat. Jadi artinya apa? Kita harus bersyukur. Kita ini udah pada bertobat semua belum? Kalau udah pada bertobat, ya kan, udah mengenal Tuhan, paling tidak kita bersyukur bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Jadi artinya apa? Ya kita bersyukur. Jadi belum tentu orang-orang di sekeliling kita yang bahkan sudah didoktrin, sudah dengar firman Tuhan, sudah segala-gala, ya kan, bahkan ada orang yang kita udah layani, udah kasih uang, kita udah support lah, full support, tapi dia tetap nggak bertobat kok. Artinya apa? Allah nggak milih dia. Karena kan dibilang bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jadi di sini luar biasa Allah bekerja di dalam diri orang Niniwe. Selain karena itu manusia itu kan sebenarnya mati secara rohani, ya. Nggak ada kita bisa bertobat dari dalam diri kita. Kita nggak bisa percaya dalam diri kita. Oleh karena itu bangsa Niniwe mau mendengarkan teguran Tuhan dan bertobat, menunjukkan bahwa Tuhan begitu mencintai. Itu tadi kan ada pujiannya juga kan. Pokoknya Allah itu mengasihi kita. Nah, ini bicara tentang kasihnya Allah dan juga kedaulatannya Tuhan. Tapi kasihnya dia yang lebih menonjol di sini. Ya, udah cukup di situ. Ada yang mau tanya nggak? Menurut saya sih tapi Allah banyak kasar gitu dengan hati orang. Karena tadi kan ini bisa gini, kondisi ini kan si orang ini orang yang jahat semua. Nah, mungkin ya kalau bisa dikorbanin nenek moyangnya si Yunus untuk politik, tidak ditarik, apa segala macam kasar-kasar gitu. Itu ketemu orang jadi bisa langsung bertobat. Jadi nenek kasar banget, maksudnya dari orang dilembutin hati semua orang berjamaah seperti dilembutin jadi benar-benar bisa bertobat kan. Menurut saya aneh aja gitu. Tapi memang begitu. Ini kan orang jahat semua nih. Iya, memang. Orang-orang yang Nah, itulah kalau Tuhan sudah mau milih, Tuhan sudah, kan gini, secara pikiran kita ini nggak mungkin, ini aneh, bener. Itulah kedaulatan Tuhan. Tadi kan kita bilang ada kasihnya Allah, ada kedaulatannya. Jadi dia benar-benar berdaulat. Kalau dia mau nobatin orang, tobat. Dia mau pilih Yunus untuk nobatin orang, dia pilih Yunus. Jadi kalau dia mau pilih kita, nggak ada orang misalnya orang berpikiran, kenapa ya dia pilih begini ya? Kenapa ya? Coba kalau pertanyaan kembali begini, kenapa kota Sodom dan Gomora tidak diselamatkan? Itu aja. Kenapa Niniwe yang sama-sama jahatnya diselamatkan? Kan kita nggak pernah tahu background pemikiran Tuhan di balik semua itu kan. Kita mana tahu. Nah, itulah Allah berdaulat. Jadi daulat sama suka-sukanya
Katanya orang itu kayak ada sama namanya udah ini saya mau baikin semua. Ya itulah karena dia Allah yang berdaulat. Jadi kita sebagai manusia kata kayak apaan? Tapi kenapa? Tapi jangan sampai salah sangka ya bahwa ketika makanya tadi kan dibilang kasih dan kedaulatan itu jangan sampai kita selalu begitu ya, condong ke kiri, condong ke kanan. Nah, sehingga akhirnya antara tanggung jawab dengan kedaulatan kita juga jadi rancu gitu. Enggak. Ya kita sebagai manusia tetap bertanggung jawab. Jangan bilang begini, kalau begitu mah saya nggak usah ngapa-ngapain. Toh Allah yang milih, Allah nggak bisa kita ngomong begitu. Ya kan kita sering kali bilang begitu. Wah, kalau Allah udah bertaulat, ngapain lagi saya cari jalan keselamatan? Ngapain lagi orang ujung-ujungnya saya pasti binasa gitu kan? Tapi kita tahu dari mana bahwa kita binasa? Kan kita nggak tahu misalnya. Nah itu satu. Terus kedua, kita tahu dari mana waktu itu? Ini kan kejadian yang kita sudah tahu kan? Kalau sebelum kita tahu dari mana si Niniwe itu pasti bakal bertobat kan? Nggak juga. Nah, tadi kan dibilang Tuhan itu bekerja mentobatkan si kota Niniwe. Tapi kenapa di ayat yang ke-10 dia malah bilang gini, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah. Oh iya, nanti, makanya nanti. Telah dirancangkan. Iya. Jadi kan sebenarnya Allah merancangkan itu malah petaka, bukan Allah merancangkan kebaikan, nggak pernah. Jadi gini, konsep tentang Allah itu adalah kasih, Allah itu adalah baik. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat. Yang jahat itu pasti selalu dari iblis. Nanti ada bahasanya sendiri, itu nanti terakhir. Ini sih yang bertanya, kenapa Allah bekerja di satu sisi dia bekerja mentobatkan tadi meluluhkan hati orang Niniwe, tapi di satu sisi juga sebenarnya Allah mau menghancurkan Niniwe. Kenapa kayak gitu? Iya, kalau dia tidak bertobat, ini sebenarnya ada tata bahasanya saja. Sebenarnya pada prinsipnya Allah itu kan Allah yang berdaulat, lewat kasihnya dia menobatkan. Nah, tetapi kita contoh deh, yang paling gampang kita ambil contoh antara Niniwe dengan Sodom dan Gomora. Iya kan? Allah tidak menyesal tuh, Allah langsung sikat aja. Bukan berarti kota Niniwe lebih bersih, lebih sedikit kadar dosanya daripada Sodom dan Gomora. Enggak. Nah itu yang kita nggak pernah tahu, itu kedaulatan Allah. Maksudnya tapi kenapa? Iya, tapi kan memang Allah memang tidak berkehendak. Itulah kedaulatan Allah. Nggak bisa, nggak mau. Memang kedaulatan. Kenapa maksudnya ketika Allah sudah bekerja, kita udah pasti tahu, udah pasti bertobat. Ketika Allah bekerja sudah pasti bertobat kan? Nah, ya terus maksudnya ya pasti udah pasti bertobat. Yang mana yang pasti bertobat? Ya ini Yunus, ya maksudnya Niniwe ini udah pasti bertobat kan karena Allah iya, kan akhirnya bertobat. Terus yang jadi masalahnya di mana? Kenapa dia waktu itu Allah merancangkan malapetaka buat Niniwe? Kan tahu. Enggak, Allah nggak pernah merancangkan. Jadi Allah itu ya kan baru mau melakukan itu kan pada pelaksanaannya kan tidak dihancurkan kan. Bukan, maksudnya gini nih, ada perbedaan nih ya, gini. Kalau manusia berpikir tentang sesuatu yang jahat, nah ini nih yang mesti dimengerti. Kalau kita kan, saya pikir yang jahat nih, ntar nggak lama kemudian saya pikir yang baik gitu kan. Itu kan yang ada di pemikiran kita kan, bukan. Nggak bisa kita samakan antara pikirannya Allah dengan pikirannya manusia gitu loh. Kalau kita dengan keterbatasan kita nih, saya tadinya ngerancangin yang jahat nih, tiba-tiba kita berubah jadi baik, merancangkan yang baik gitu kan. Kita tobatin dia ini kan, kita kan pikiran kita berubah tuh 180 derajat ya, 180 derajat ya, berubah total gitu kan. Nah, itulah manusia. Ini tidak, ini adalah Allah yang berpikir. Jadi bukan kita. Jadi kita sampai hari ini pun ya kita nggak mengerti kenapa Allah pernah, bukan merancangnya, kenapa Allah pernah berpikir seperti itu. Pasti dia punya alasan.
Dan ketika dia punya alasan, jadi bukan seperti manusia berpikir, Jo. Kalau manusia berpikir kan kita berpikirnya pendek aja. Oh iya, dulu saya pernah nih ngerancang ini, orang mau saya sikat nih, gitu kan. Terus akhirnya nggak jadi disikat, gitu kan. Akhirnya disayang malah kan. Yang tadinya misalnya tadinya ya misalnya, wah suka sama ini, terus akhirnya nggak suka. Nah itu Allah nggak begitu. Beda konsep berpikir antara, jadi jangan samain persepsi berpikirnya manusia dengan Allah, itu aja. Itu yang paling penting. Kenyataannya gitu, Allah udah terancam, pikir-pikir Nah itu bukan itu cara manusia berpikir. Betul, makanya kan ini dibilang kan, ini bicara. Nah itu, jadi iblis ini selalu bekerja nih. Ini iblis lagi bekerja. Jadi maksudnya iblis bekerja karena orang selalu berpikir tentang yang kayak tadi. Lah, berarti pikirannya begini ya. Ntar kalau kasih terlalu mengasihi. Kalau kedaulatan lah, gue nggak pusing-pusing deh. Jadi gue nggak ada tanggung jawab. Nah itulah selalu ya dari awal, makanya dari awal kita PA saya udah bilang setan selalu bekerja tentang mau mengetahui pikiran. Nah kalau kita tahu apa yang dipikirkan Allah, ya akhirnya kembali lagi kita mau jadi seperti Allah, mau jadi seperti Lucifer. Susah belajar Alkitab. Alkitab kan katanya kan subjektif, bukan objektif yang di pelajaran. Terus buat apa kita ngadain PA gitu? Kita mau ngisi, kita mau tahu gitu kan? Ya nggak bisa, memang ada keterbatasan. Nggak. Alkitab kan subjek nih, nggak boleh diteliti lah, nggak boleh diteliti karena itu udah final. Dan bukan PA itu bukan untuk, jangan sampai salah, PA itu bukan untuk meneliti sampai sebagaimana, tetapi PA ini kita bicara soal kebenaran firman, apa yang kita bisa ambil dari situ, dan tentang hal-hal yang kita pikirkan. Tetapi hal-hal yang menyangkut tentang pikirannya Allah, itu kita berhenti sampai di situ, gitu loh. Jadi ada batasan-batasannya, ketika Allah berpikir, kita langsung ambil diri gitu. Gini. Itu bukan urusannya kita, bukan urusannya Ferry, bukan urusannya saya, bukan urusannya Joe gitu. Itu that God ini dia punya urusan gitu loh. Jadi ada hal-hal yang bisa kita. Jadi gini, misalnya kita bikin ciptaan. Kan dia terbatas, kita yang pikirin. Terus kok kenapa sih saya begini? Ya lu nggak usah mikir, tenang aja, saya udah pikirin sampai ke sana. Dia tidak akan pernah nyampe ke pikiran kita. Karena ya kan, makanya saya sering bilang di mimbar, manusia hanya otaknya segede pakpao. Nah, itu aja. Allah kita nggak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Kita juga nggak pernah tahu kenapa dia mengatakan, merancangkan gitu kan, kejahatan. Tapi kan akhirnya di ujungnya dia tetap Allah yang baik. Dia tetap tidak pernah merancangkan yang jahat buat manusia gitu. Itu kedaulatan. Itulah bicara soal kedaulatan, Ferry. Kedaulatan Allah gitu. Jadi nggak bisa apa-apa, kita harus ngikut gitu loh. Karena dia Allah, dia pencipta, kita diciptakan itu. Untuk hal-hal tertentu iya. Namanya juga manusia makhluk ciptaan, bukan makhluk yang kalau kita belajar PA ya kita mengetahui, ini kisahnya begini. Nah, sampai misalnya tentang kedaulatan Tuhan tuh, misalnya salah satu, kenapa Yunus ada dua pandangan, kenapa Yunus di perut ikan kok nggak mati? Kenapa Yunus di perut ikan kok ada yang bilang hidup, ada yang bilang mati? Nah, itu kan kedaulatan Tuhan. Dia mau bikin mati kayak dia mau bikin hidup, yang penting dia keluar, plep, dia bisa jalan lagi, dia bisa menobatkannya. Kalau misalkan si kota Sodom dan Gomora dihancurkan, itu Tuhan jahat atau baik? Kalau kita tinggalin diselamatkan. Nah, kalau kota Sodom dan Gomora dihancurkan, Tuhan jahat atau baik? Lah, itu kan ya memang ada kasih sama Sodom dan Gomora. Padahal si Abraham udah nikul. Betul. Nah, itulah kedaulatan Tuhan. Jadi ada kasih dan kedaulatan. Jadi kita nggak bisa bilang ketika Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora dia nggak ada kasih. Enggak, justru karena dia mengasihi kota Sodom dan Gomora dan orang-orang di sekelilingnya supaya jangan terkontaminasi lebih dahsyat. Ya itu kan udah pertimbangannya Allah. Contoh kita nih ya,
misalnya ada teman-teman, wah ini kelompok jahat nih, ini kelompok baik, ini kelompok sedang, wah tapi ini udah membahayakan gitu. Ya udah, kita sikat kan, Berarti dengan logika yang sama, ayat karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia mengaruniakan anak-anak yang tunggal. Berarti sekalipun dia tidak mengaruniakan anak yang tunggal, ya dia tetap mengasihi dunia ini. Artinya manusia tidak musnah semua. Iya, betul. Karena memang pada prinsipnya sekalipun ya kan dia tidak menurunkan anak yang tunggal, ini cerita, dia tetap mengasihi seluruh dunia, seluruh bangsa. Makanya Yunus kan marah. Kenapa Tuhan, orang udah jahat begini, bangsa udah jahat begini, kok masih mau diselamatkan gitu? Itu pikiran manusia, itu pikiran kita. Misalnya nih, satu kelapa gading nih, atau satu tanah merah, udah begitu jahat, udah adanya si Grace, si Deborah, semua sono kumpul jahat-jahat gitu. Tembak Tuhan, boom, kan ceritanya begitu. Tapi kan enggak gitu loh kan, maksudnya ya itu yang dibilang tentang kedaulatan dan tentang kasih. Karena balik lagi kan, misalnya ditanya, udah pasti nggak orang yang bukan Kristen? Orang pendeta kan yang bagaimana bilang orang yang di luar Kristen pasti binasa. No, enggak. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba dia di ujung kehidupannya dia bertobat. Even itu dia nggak bertobat, itu udah urusan dia sama Allah. Kita nggak bisa menjudge dia masuk neraka. Kita juga bisa masuk neraka kan? Gitu loh. Jadi sebenarnya ya konsepnya adalah Allah tuh benar-benar, Allah itu kan adalah kasih. Jadi dengan kasih itu apalagi kita semua ciptaannya, dia mengasihi seluruh ciptaannya sekalipun tanpa labeling agama. Itu yang seringkali salah disampaikan dari mimbar, seringkali salah pengertiannya kita. Dulu kan kita selalu, wah iya ya kalau kita aja nih yang dikasihi, di luar kita ya mau mati kan, dia mau hidup, Allah nggak peduli, enggak. Ya buktinya Tuhan menurunkan hujan, Tuhan menurunkan matahari, panas, siang, malam, semua sama. Apa orang jahat hujannya nggak kena hujan gitu, atau nggak kena matahari kan nggak juga. Ya kan, Davinka kehujanan, habis ribut sama kakak, habis ribut sama orang tua. Kalau jalan kehujanan nggak? Hujanan, panasan, makan. Itu bicara soal kedaulatan. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya. Jadi kalau Allah itu bekerja, makanya kadang-kadang kita harus mengucap syukur kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, ya kita mengucap syukur. Kalau dia nggak bekerja dalam hidup kita, ya nggak tahu. Kalau nggak bekerja sama orang-orang di luar, ya kita nggak bisa menjudge apa-apa ya. Emang itu udah maunya Allah. Kedaulatannya dia penuh. Dan kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu hanya sebatas segini. Tapi kalau dia mau mikirkan dari yang sebelum, sekarang, dan sesudahnya. Ya, misalnya contoh deh, kenapa Pak Bikman Sirait meninggal umur 57? Kenapa dia nggak meninggal umur 77? Kan lebih hebat, lebih banyak karyanya. Gitu kan, kita pikir kan begitu. Lebih banyak, lebih hebat karyanya. Wah, nanti sekolahannya mungkin ada 10. Nah, kelompoknya Pak Bikman juga pernah bilang begitu. Aduh sayang ya kalau dia masih hidup, Papua bisa ada sekolahan besar segala macam. Dia kan udah punya sekolahan besar di Kalimantan. Kenapa? Gitu loh. Kenapa dia hanya di-cut sama Tuhan di umur 57? Emang dia berdosa? Emang dia bersalah? Gitu kan? Itu kan salah satu bentuk. Kenapa kok kita hanya misalnya lah gitu ya, sama-sama punya background, sama-sama S2 atau sama-sama S1. Kenapa sih dia suksesnya setengah mati, kenapa saya enggak gitu loh. Ya itu lain lagi ya, itu cerita lain lagi, maksudnya itu mungkin hasil kita harus tanggung jawab, kerja keras dan yang lainnya. Tapi di satu pihak seperti itu. Kenapa dunia tiba-tiba ini ada COVID gitu kan? Semua kan pasti Allah tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Tapi kenapa dia izinkan terjadi? Nah, itu yang kita nggak tahu tentang kedaulatan dan cara berpikirnya Allah. Ya, cukup jelas?
Jadi sebenarnya ya pertobatan ini kita harus punya semua sehingga kita punya bukti kasih kepada Allah gitu. Bukti kasih Allah kepada kita. Jadi kalau kita bertobat itu tandanya Allah mengasihi kita. Kalau kita nggak pernah mau bertobat ya tandanya entah kayak Allah yang nggak Allah tetap mengasihi kita. Ya kitanya yang nggak mengasihi Allah. Ya terus ayat berapa nih kita? Ini udah tadi ya. Nah, 56 udah ya? Oh iya, belum omongin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah sampai 56. Oh, 6-nya belum. Enggak, tapi Pak menurut saya belum tentu ya, maksudnya belum tentu ketika Yunus cuma ngomong sepatah kata ini aja terus orang ini tiba-tiba responnya langsung baik, kita nggak tahu gitu. Karena kan ini tuh ditulis sama Yunus. Kejadian saat itu apakah Yunus ada ngomong atau penyebarannya seperti apa sampai di ayat 6 tiba-tiba langsung kerajaannya tiba-tiba dengar gitu. Sampai mereka tiba-tiba mau puasa dan lain-lain. Pasti ada prosesnya gitu, nggak dalam satu hari berubah gitu, enggak. Jadi kita nggak pernah tahu juga maksudnya. Jadi bukan yang belum tentu kayak secara mistis kayak gitu loh. Tiba-tiba orang-orang ini langsung berbalik aja sama Tuhan, enggak. Ini sambil mati gitu. Gak tahu kita soalnya iya kan dan kalau kita perhatiin ayat 4 sama 5 tuh kayak apa-apa gitu loh. Iya, tiba-tiba langsung orang ini langsung percaya sama Allah aja, kan langsung ngomong gitu. Kita nggak tahu prosesnya gitu. Iya, kalau kita perhatiin dari Yunus 1 juga sebenarnya Yunus tuh kalau bikin ayat tuh kayak ya, dan apalagi ini benar-benar cuma dia doang saksi hidupnya sendiri gitu loh. Ini salahnya bukan Tuhan ya, Yunus. Indonesia kan Indonesia. Gimana ya, nggak tahu. Jadi kita tuh bisa ngomong lagi Allah, misalnya salahnya Yunus itu nggak salah Allah. Jadi kita nggak menyalahkan Allah. Bukan itu lain lagi kalau Allah beda konsep. Ya nggak maksudnya jadi ini kayak gitu sih. Enggak, ini memang mungkin bisa saja tidak langsung. Tetapi ini adalah revival pertobatan paling besar di dunia yang dunia pernah alamin. Karena satu kota dan itu mutlak. Alkitab tidak bicara yang lain-lain. Alkitab tidak bicara ada satu orang nggak bertobat, enggak. Ini mutlak kok, Alkitab kan nggak bisa dibantah. Mutlak ini. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Ya seluruh ini bukannya cuman kecuali dia bilang ya 1 orang Niniwe, 10 orang Niniwe, 100 orang Niniwe. Orang di sini kalau kita perhatikan bahasa aslinya, bahasa Ibrani-nya karena perjanjian lama itu adalah jamak. Jadi orang-orang sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia memang agak kurang tepat saya baca kemarin. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak. Dan soal makanya kan kadang-kadang yang tadi saya bilang, kita kadang-kadang kan bingung, waduh kok bisa tiba-tiba lah, semua juga bisa terjadi tiba-tiba. Dunia ini bisa terjadi hilang tiba-tiba bisa. Orang miskin tiba-tiba bisa langsung nggak pakai tunggu hari esok. Orang satu kota ya, ini kan satu kota, itu satu kota tiba-tiba apa sih namanya mati ya bisa, walaupun belum pernah kejadian. Itu karena Allah yang berdaulat gitu. Dia bisa melakukan apa aja gitu. Terus lanjutin deh supaya kita tahu kontennya. Ayat 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah. Ini biasa, ini karena orang-orang di perjanjian lama kalau dia berdosa dia pakai ini, tandanya dia berdosa. Nah, tandanya dia mau dilihat oleh semua orang dan semua orang juga melakukan hal yang sama, pertobatan. Jadi kalau di agama Katolik kan ada kotak untuk bertobat, orang untuk mengaku dosa. Kalau kita kan enggak, di perjanjian baru kita udah percaya bahwa kita berdoa langsung sama Tuhan kan. Kalau dia mesti ada buktinya bahwa dia tuh berdosa. Ayat 7 sampai 8 sebelah sini ya. Coba apa yang didapetin? Siapa sekarang yang mau bicara? Ayat 7 sampai 8. Kalau dilihat di ayat 5 kan dia bilang mengumumkan puasa untuk orang dewasa dan anak-anak kan. Di sini berarti puasa ini kayak menahan seluruh hawa nafsu kedagingannya gitu kan. Nah,
anehnya di ayat 7 ini biasanya orang-orang yang berbuat dosa itu kan maksudnya kayak orang yang bisa berbuat dosa itu kan kayak hanya manusia, kayak yang nggak bisa nahan hawa nafsu dan lain gitu. Nah tapi kenapa di sini kayak kenapa binatang sampai ikutan puasa gitu? Nah itu kenapa? Kan dia nggak bisa berbuat dosa ya. Kalau ini ada dasarnya. Ya, mungkin karena kayak benar-benar mau menunjukkan keseriusannya kali ya terhadap dalam pertobatan ini gitu, kayak sampai dia minta udah semuanya aja, semua makhluk hidup kayak sampai hewan-hewan juga ikut gitu puasa, kayak menunjukkan keseriusannya dalam pertobatan. Terus di ayat 8 dia bilang harusnya semuanya manusia, ternak, berserudung, kain tabung, tadi kain tabung udah dijelasin juga, dan berseru dengan keras kepada Allah, serta harusnya masing-masing berbalik. Di sini kayak dia bilang berseru dengan keras dan berbalik dari tingkah lakunya. Di sini kayak berbalik itu berarti kayak menunjukkan dari tingkah lakunya, berarti kayak balik pertobatan gitu ya berarti. Terus kalau misalkan berseru dengan keras, mungkin saking mereka melakukan banyaknya dosa gitu, jadi kayak mereka kayak memohon ampun, kayak kalau misalkan kita gitu kayak mengalami kesulitan atau misalkan kena masalah gitu, kayak kita udah berbuat dosa, pasti kayak kita juga berseru dengan keras gitu kepada Allah untuk kayak Tuhan tolong saya gitu kan, kayak nah ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe gitu, kayak dia berseru dengan keras menunjukkan kalau dia tuh benar-benar kayak sungguh-sungguh gitu meminta kepada Allahnya. Itu sih kalau dari saya. Ini kalau kita lihat 8 ini kan lebih lima orang Niniwe percaya kepada Allah, orang Niniwe, tapi rasanya belum tentu semua orang Niniwe saat itu percaya, karena rajanya mengharuskan semuanya manusia dan ternak harus dipaksa untuk mulai dipaksa untuk bertobat gitu. Karena mungkin rajanya takut ya kita semuanya, tapi rasanya saat Yunus ngomong nih saat itu ya, maksudnya saat Yunus ngomong itu belum tentu semua ini bertobat, karena rajanya harus maksakan, haruslah semuanya manusia ternak berseru dan berseru dengan keras gitu. Harus ya, haruslah semuanya berbalik dari tingkah laku ini, dipaksa untuk berbalik dari tingkah lakunya yang jangan. Gimana tuh pandangannya sebelah kanan dulu dari yang Grace, dari Ferry, maksudnya bener nggak semua orang Niniwe bertobat gitu kan? Bener nggak bisa begitu nggak ya kan? Terus Grace tadi bilang apa Grace? Itu apa namanya untuk keseriusan semua supaya kelihatannya serius gitu kan, dan memang serius gitu. Ada pendapat nggak sebelah kanan? Maksudnya kan dibilang kalau Niniwe itu satu kota itu benar-benar jahat semua isinya orangnya. Berarti saat itu bisa jadi teladan cuma Yunus yang datang. Nah sih. Seakan-akan kayak gini kan digambarinnya benar-benar Niniwe itu jahat semua isinya. Yang datang cuma Yunus yang jadi contoh hidup dan teladan. Nah pertanyaan menarik, kenapa orang Niniwe ini bisa secepat itu belajar? Nah, secepat itu belajar cara menyembah Allah. Kok tadi dibilang disebut ya itu yang dibilang tadi. Ya itulah pekerjaan Tuhan yang kita nggak bisa, istilahnya nih nggak bisa liar, pikiran kita nggak bisa liar. Kalau pikiran kita liar, kita akan mereject Alkitab otomatis, nggak percaya kita. Gimana ya, bisa nggak ya semua orang bertobat dalam satu kali waktu tertentu? Ya bisa lah, orang dia Allah kok. Apa sih yang Allah nggak bisa buat? Saya mau tanya Deborah, apa yang Allah nggak bisa buat? Gitu aja. Apa yang Allah nggak bisa buat? Oh, dia mau buat satu kota bertobat. Dia mau matiin satu kota, ya mati satu kota. Dia mau habisin seperti zaman Nuh, habis. Bener nggak? Dia mau buat nih, sorry ya, misalnya papa kamu, misalnya gitu. Dia nggak mau buat papa kamu bertobat, ya tidak bertobat. Misalnya. Itu nggak bisa Debo, maupun saya yang ngajar, Debo yang ngajar, misalnya gitu ya. Nggak bisa, kita nggak bisa gitu loh. Itu udah, ya itulah balik lagi kedaulatannya Allah. Jadi nggak boleh berpikiran liar gitu. Liar tuh dalam arti kata ini udah masuk ke konten Alkitab ya. Sebab kalau saya sih percaya penuh saat itu
Allah itu bertobat, bangsa Niniwe bertobat semuanya. Kalau nggak disikat habis sama Allah gitu kan, dihabisin. Karena itulah semuanya haruslah semuanya manusia dan ternak. Nah, soal tadi yang Ferry bilang bisa jadi mungkin nggak semua orang yang dipaksa itu bertobat, bisa saja. Tetapi Allah udah bekerja dengan keseluruhan bangsa tersebut. Otomatis semua hatinya bergetar dan mau menuruti perintah Yunus gitu loh. Oh ya, oke lah bertobat yuk, kita bertobat bareng-bareng semua. Bisa aja ada orang yang nggak terlalu, bukan mereka nggak bertobat ya, tapi gini 100% bangsa itu hatinya disentuh oleh Allah. Iya. 100% mereka berkeinginan bertobat, iya. Dan 100% saat itu mereka bertobat semua, iya. Tetapi setelah kejadian itu, apakah mereka masih menjalankan pertobatan itu seperti kita juga? Kita saat ini kita bertobat, iya. Tapi besok apakah kita bertobat? Belum tentu. Tapi mereka udah lolos dulu dari hukuman. Maksudnya mereka udah, emang itu udah rencananya Tuhan ya, balik lagi ke kedaulatan Tuhan. Dah selesai nih, proyek ini selesai. Nah tapi nanti setelah itu, karena kenapa sih udah pada tahu kan kenapa sih sebenarnya bangsa Niniwe ini kenapa harus diselamatkan? Karena dia punya dewa yang benar-benar besar, namanya Dewa Dagon, dan semua orang di sana itu menyembah Dewa Dagon gitu, nggak ada yang lain. Nah, jadi karena itulah makanya Allah ingin membalikan. Makanya kan dia bilang menunggang balikan. Nah, sekarang dia memang mau membalikan keadaan dari dewa Dagon itu kepada menyembah Allah yang benar. Ya, silakan. Menyembah Allah yang benar. Silakan Mas, di atas. Nggak apa-apa, silakan Mas. Ya kan? Nah, mengenai tadi ada yang bisa jawab nggak tuh? Sebelah kanan ada yang mau nanya nggak? Kenapa hewan harus ikut nggak makan, berpuasa, gitu? Nggak makan rumput, nggak minum juga kan? Kenapa? Diselamatkan juga kan dari manusia. Manusia bertobat. Hewan-hewannya kan beda. Tapi kan hewan udah berbuat dosa kan? Saat itu kan manusia bodoh. Hah? Manusia saat ini kan setakut itu. Kan kamu kayak tadi tuh. Mereka kan belum pernah belajar Alkitab. Aku jadi kayak gini lah. Kita berdosa ini. Ada kasih tahu. Ada berzina itu. Itu nggak tahu. Nah, sebenarnya kenapa hewan-hewan disuruh juga seperti itu? Tahu nggak kenapa? Nggak ada yang tahu. Gimana Monik? Ya, karena kan dia mungkin uangnya segala macam untuk beli hewannya itu kan kotor semua. Apa yang dimakan hewan itu kan kotor semua. Nah, jadi iya, betul. Semuanya udah terkontaminasi di situ. Jadi dan hewan-hewan tersebut ya kalau kita belajar sejarahnya nanti belajar ya Alkitab ada Alkitab hidup berkelimpahan. Nah, di situ diajarin bahwa dikasih tahu bahwa sejarahnya itu hewan-hewannya sebenarnya hewan-hewan curian jajahan, hewan-hewan jajahan dari negara-negara di luar Niniwe. Nah, itu sebenarnya hewan-hewan kotor. Makanya hewan-hewan pun, dan mereka tahu. Jadi maksudnya bukan hewannya nggak tahu ya. Hewan dianggap kotor, dia berdosa atau enggak, hewan nggak ada urusan kayak begitu. Tapi manusianya yang merasa. Manusia nih merasa. Misalnya nih kayak Deborah atau Grace nyolong anjing. Anjingnya taruh di rumah satu, besok taruh lagi satu, besok taruh lagi satu. Masih ada perasaan nggak bahwa ini anjing colongan? Ya udah. Jadi anjingnya pun disuruh bertobat gitu. Tapi sebenarnya yang bertobat itu sebenarnya orangnya, bukannya anjingnya, tapi manusianya. Ya, jelas ya. Kenapa binatang itu diharuskan ikut bertobat? Karena penyesalan yang dalam dari orang Niniwe. Kenapa penyesalan yang dalam dari orang Niniwe? Karena dulu mereka mencuri binatang itu dari
menjajah, dari jajahannya diambilin semua. Ya kayak tadi kan, misalnya saya nyolong burung gitu ya, ada burung orang Mas. Tapi saya dalam nurani saya, ini burung orang, bukan burung saya gitu loh. Ya kan? Jadi ketika harus bertobat seluruhnya, sebenarnya manusianya yang bertobat. Itunya hanya disuruh ikutan gitu. Karena itu barang curian, barang jajahan, barang curian masukin beternak, terus beranak pinak. Tadi Jo kan bilang terkontaminasi, duitnya dari beli, dari negara jajahan, udah jadi satu kotor. Si ini nuraninya berasa, oh udah deh ya, kalau nanti Tuhan tanggung. Dia pikir kalau kita doa yang bertobat, ini nih binatang-binatang nih kita jajah, kita ambil, kita curi, kita ini ya kan segala macam, ada duit berputar, duit kotor segala macam bla bla bla. Ditambah lagi mereka kan menyembah berhala, si Dewan Dagon juga mengorbankan hewan. Latar belakang. Tapi memang yang paling penting adalah maksudnya adalah sebenarnya satu, bahwa mereka itu menunjukkan penyesalan. Tadi yang seperti Grace bilang benar, menunjukkan penyesalan atau keseriusan terhadap pengampunan dosa, pertobatannya dia sendiri. Gitu. Berbalik kan artinya berdosa kan, berbalik dari dosa. Oke, cukup jelas? Jelas ya, jadi jangan sampai salah ini. Terus ayat berapa sekarang? 9-10 giliran siapa? Kelompok ini. Ayo Monik, 9-10. Atau siapa? BPB. Serah. Kalau di ayat 9 sih Monik agak bingung ya Pak. Bingung. Allah akan berbalik dan menyesal. Itu Monik gak ngerti artinya apa, jadi Monik gak bisa ngejelasin di ayat 9-nya. Kalau di ayat 10-nya yang Monik dapat, hukuman Allah itu bisa aja dibatalkan ketika pertobatan itu tidak ditunjukkan. Janji-janji Allah lebih diutamakan daripada ancaman-ancamannya. Kita dapat lihat di Niniwe, hukuman Allah itu tidak berubah, tapi yang berubah itu caranya Tuhan ke manusia, caranya menghadapi ke manusia. Hanya saja caranya hanya caranya menghadapi kembali subjek, predikat, objeknya jangan dibalik. Hanya caranya menghadapi manusia yang berubah itu doang sih yang hanya caranya saja menghadapi manusia yang berubah. Hukumannya nggak berubah, hanya cara apa? Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari dalamnya, maka menyesalah Allah kan, karena malapetaka dan telah direncanakannya, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Hukumannya dari mana? Hanya cara apa? Enggak. Jadi Kan ayo kayak gitu Ustaz, ayo Itu kan udah bagus. endingnya jadi Gimana bisa dipakai? rencana Tuhan tidak berubah, hanya caranya menghadapi manusia yang berubah. Gitu. Gimana cara awalnya? Iya. Rencana Siapa kan intinya yang aku dapat dari Monik, dia maksudnya tuh kayak tujuan. Bantuin dong, ada mau bantuin dong. Iya kan gini, dia harus jelasin apa yang dipikir. Kan nggak dijelasin apa yang dipikir. Maksudnya kira-kira arahnya mana gitu. Itu itu. kelompoknya sendiri nggak bantu. Gimana bantuin kelompoknya? Oke, yang disampaikan tuh bahasa sederhana aja lah. Ya itu. Rencana Tuhan tidak berubah, Tapi caranya. tapi caranya saja. Ya, caranya manusia yang berubah, tapi rencananya itu nggak berubah. Caranya apa? Caranya yang nggak berubah. Mungkin maksudnya tuh rencana Tuhan kan ingin menobatkan kota Niniwe, tapi rencananya yang berbeda. Kan awalnya Tuhan caranya ingin ngasih malapetaka, tapi yang malapetaka
yang awalnya direncanakan Tuhan, Iya, yang malapetaka. Tapi akhirnya nggak jadi kan. Nah mungkin maksudnya Monik itu rencana Tuhan awalnya itu ingin membuat kota Niniwe itu bertobat, tapi caranya yang berbeda. Malapetaka itu bertobat ini. Malapetaka bisa bertobat lagi. Iya, saya dia nggak ada dosa lagi. Ini lagi satu ini. Jadi caranya awalnya cara Tuhan menobatin itu pakai malapetaka. Ini caranya tuh nobatinnya kayak gini pakai sini. Tapi kalau di masih malapetaka, kan itu maksudnya kayak gitu kan? Kalau malapetaka itu pasti dimusnahin. Malapetaka bisa aja ada apa namanya? Sebenarnya masih warning. Malapetaka itu bukan berarti mati ya, bukan berarti dihujanin Iya. Belum tentu. Bisa aja wabah. Tuh. Iya bukan dimusnahkan Kan itu malapetaka. juga kan masih Kecelakaan juga malapetaka. direncanakan. Iya. Jadi ya Kan masih mungkin tadinya Bukan begitu ya maksudnya. nah mungkin jadi Dia ini mau menjatuhkan dia. Iya, itu mau menjatuhkan tuh. Nggak boleh begitu. Coba Monik. Monik mau maksudnya gimana Monik coba? Monik dulu deh. Iya Pak, bener. Oh. Bener kata Monik juga bingung. Ada Monik juga bingung. Enggak, yang Monik maksud apa gitu? Pakai bahasa yang gampang aja, jangan pakai bahasa yang sulit. Yang Monik maksud apa sih gitu? Ulangin aja kata-kata pojok tadi. Coba baca lagi deh ayatnya sekali lagi. Terus Monik maksudnya apa? Jangan sampai salah maksud. Kan ketika melihat perbuatan mereka itu, Heeh. ini bagaimana mereka berbalik dari tingkahnya yang jahat. Ketika Allah melihat. Iya. Oke, terus Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. tuh. Maka menyesallah Allah Betul. atas petaka yang telah dirancangnya terhadap mereka. Ya. Dan ia pun tidak jadi melakukan. Iya, terus apa yang Monik maksud dari statement itu? tadinya mau dengan malapetaka kan diobatkan gitu. Iya, tapi nggak jadi karena bangsa ini juga tidak bertobat-tobat juga Pak. Tidak bertobat gitu. Mereka nggak mengerti. Jadi rencana Tuhan rencana kebalik kan? Kebalik ya. Ada yang Santai ulang dari awal coba. Nggak apa-apa coba. nangis udah mau nangis. Enggak aja ayo. Apa awalnya gimana? Ya rencana. Ini jadi bingung. Jadi kalau kan jadi bingung. Jadi kan ceritanya. Apa yang dimaksud Monik gitu? Apa kita nggak nangkep nih? Apa gitu? Rencananya nggak berubah, tapi caranya yang berubah. Kan dia gitu. Ulangin aja kata-kata pojok. Ini benar rencananya. Berarti maksudnya nggak ada yang berubah. Malapetaka yang rencanakan mentobatkan malapetaka. Jadi malapetakannya itu bukan rencana yang cuma jadi cara. Iya. Caranya Tuhan buat nobatin Niniwe itu tadinya dia mau pakai cara Caranya yang itu mentobatkan malapetaka. Niniwe. Rencananya pakai apa? Cara malapetaka. Jadi dia juga pakai malapetaka. Tapi tujuannya tetap mau mentobatkan. Iya. Cuma rencananya itu beda. Iya, berarti bukan itu nggak apa-apa. Caranya. Iya caranya beda. Caranya beda. Berarti kita yang ngerti bukan yang salah. Iya. Iya kita yang salah. Kita tuh kita yang. Biar bulan depan datang lagi kan. Kok kiri ya nggak jelas. Terus gimana Monik? Jadi ininya apa? Statementnya apa? Ulangin lagi tadi kok Ferry ngomong apa? Gitu lah. Iya rencananya nggak berubah, caranya yang berubah. Rencananya nggak berubah. Rencananya apa? Caranya apa? Rencananya apa? Keselamatan. Iya. Terus caranya Caranya. berubah. Iya. Kenapa? Ada alasannya kan? Kenapa? Gitu. Nih, ya saya bantuin ya. Gini, alasannya gini. Memang rencananya kan nggak berubah. Dia pengen rencananya tuh bertobat, keselamatan. Nah, dia ada 3 hal di sini tadi: kasih, kedaulatan, tanggung jawab manusia. Nah, Allah itu jadi gini. Allah tuh nggak mau manusia tuh begini. Oke, Allah punya kasih. Oh udah dah, saya nggak usah bertobat. Maksudnya saya nggak usah bertobat sungguh-sungguh. Allah punya kasih, saya pasti diselamatkan. Nah, Allah nggak mau begitu. Allah bukan nakut-nakutin ya. Allah itu kasih tahu pressure nih, peng gitu kan. Nanti terjadilah apa? Ditunggang balikan kan tadi Allah bilang. Yunus berseru ditunggang balikan. Nah, jadi Allah ada kasih, tapi kasih itu kasih yang tegas. Lewat kedaulatannya dia bilang hati-hati nih akan Allah hanya mau lihat satu hal.
tanggung jawab manusia. Ada kasih, ada kedaulatan, ada tanggung jawab manusia. Nah, ketika ada tanggung jawab manusia, lah itu bertobat. Nah, ketika manusia bertobat, Allah bukan merubah, tapi memang 3 hal itu yang Allah sedang laksanakan. Satu, emang benar-benar kita jadi belajar nih dari Alkitab ini. Oh, jadi sifat Allah itu bisa jadi ada 3 ya. Jadi kalau kita Allah itu kasih, kan tadi kan dibilang Ferry dan semua, sama siapapun dia kasih, tapi dia juga punya ketegasan dan kedaulatan bahwa dia bisa menghukum nih, tapi dia nggak jadi hukum karena apa? Oh, manusia sudah bertanggung jawab terhadap dosanya, dia sudah minta ampun dosanya, manusia sudah bertanggung jawab atas dosanya, mengakui dosanya. Apa implementasi bertanggung jawab sama dosa? Mereka berkabung, mereka suruh nggak makan, mereka suruh puasa. Dan Allah kan melihat, bukan melihat fisik kan? Allah kayak Daud dipilih, Allah melihat hati. Ya, jadi begitu mestinya, ngerti ya Monik ya? 3 gitu. Jadi jangan bilang begini juga, rencana Allah tidak pernah berubah. Ya iya pasti, rencana Allah tentang dari awal sampai akhir dunia ini juga dia nggak pernah berubah. Tapi caranya juga bukan caranya berubah, tapi ada caranya, itu adalah adjustment antara kedaulatan dan ketegasan Allah. Apa yang dituju sama Allah dalam hal Yunus ini, dalam hal Niniwe ini, kota Niniwe, dia mau manusia itu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dosa-dosanya, perbuatannya. Tuh, gitu. Supaya jangan salah kaprah. Ya, Monik nyampe. Coba diulangin lagi apa yang saya ngomong. Kira-kira nyampe nggak? Kalau lagi panik tuh jadi bingung gitu, kayak. Maksudnya Monik bingung gini kan, kenapa tiba-tiba Allah kok bisa tiba-tiba begini, terus Allah menyesal begitu? Apa yang Monik bingungin? Coba. Nggak, sorry, saya juga nggak ngerti nih apa yang Monik. Dia lagi panik, Pak. Oh. Kalau lagi panik tuh susah banget jelasin. Ya udahlah, pokoknya intinya gitu ya, ngerti ya. Yang ke-10 siapa? Mau ini Monik lagi atau? Tadi yang udah mau bahas yang ke-10 lupa. Yang ke-9 belum, Pak. Yang ke-9 yang Feby belum. berarti. Oh, ke-9 belum? Iya, Monik yang ke-10. Coba yang ke-9 nah. Itu yang siapa tahu Mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Mm-mm. Akan berbalik dan Terus, berbalik dari berkah bernyala-nyala. apa yang Feby dapetin dari sini? Oh, menurut Feby dia kan di sini dia dibilang siapa tahu, mungkin saja Allah akan berbalik. Di situ mungkin kalau menurut Feby posisinya Allah itu sedang murka karena kelakuan kota Niniwe yang awalnya dia ingin mendatangkan malapetaka, tapi karena melihat orang-orang tersebut berpuasa terus mengakui kesalahannya, dia jadi berbalik dan menyesal atas rencana yang akan didatangkan Tuhan oleh kota Niniwe. Makanya dia karena itu Allah berpaling dari murkanya bernyala-nyala sehingga kita tidak biasa. Itu mungkin di sini dimaksud mereka puasa karena mereka sadar akan dosanya dan ingin bertobat. Nah, Tuhan melihat dari situ kalau misalkan mereka itu ada rasa tanggung jawab atas dosanya sehingga Tuhan bisa melihat bahwa mereka memang sungguh-sungguh ingin bertobat. Karena dari itu Tuhan tidak jadi mendatangkan malapetaka kepada mereka. Tapi jangan sampai salah ya, kata menyesal di sini bukan seperti manusia menyesal. Kalau kita kan, nyesel ya gitu, enggak, bukan. Allah menyesal tuh maksudnya adalah bukan memikirkan ulang, tetapi 3 faktor tadi. Allah menyesal, maksudnya gini nih, Allah memberikan solusi yang tentang kasih, kedaulatan, dan tanggung jawab manusia itu jadi satu. Jadi kalau 3 ini, jadi gini, setiap kali kita melakukan dosa, tapi hati-hati ya, jangan sampai salah juga. Bisa aja loh, kalau memang dia tidak tujuin bahwa Niniwe ini akan selamat,
dia bisa gebrak juga, walaupun orang itu bertobat semua, belum tentu bisa. Tapi itu kemungkinannya kecil. Dari Alkitab kan kita udah belajar tuh, setiap yang bertobat itu ya kan segala macam. Nah, kenapa Sodom dan Gomora di bumi hanguskan? Kan dia nego. Kalau ada 5, oke. Nggak ada 5, nggak ada 3, nggak ada 2, nggak ada. Karena satu pun tidak ada. Itu. Jadi akhirnya Allah sebenarnya sih Allah memang udah tahu bahwa ini akan dihabisin itu, tapi ini kan usaha manusia, tanggung jawabnya Abraham untuk nego kan. Itu tanggung jawab manusia. Kita juga sama, kita mesti nego. Terus kalau Allah bilang enggak lah, kamu misalnya kita mau berbisnis sesuatu, Tuhan saya mau bisnis ini Tuhan, udah nggak usah kata Tuhan, tapi ini bakalan berhasil. Nggak berhasil kan, ini kayak kota-kota Sodom dan Gomora. Kita tanya lagi, enggak ini pasti gagal. Nah kita terusin nih, bukan sikat Tuhan, ya udah lepas tangan, hancur lah gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi kesimpulannya 3 hal ini yang kita memang benar-benar mesti mengerti dan sadari. Kata menyesal di sini adalah 3 itu yang menjadi pemikiran Allah. Jadi pemikiran Allah menyesal bukan seperti manusia menyesal. Kalau manusia menyesal itu hanya karena hanya satu dimensi ya. Saya menyesal karena saya udah berbuat nggak benar. Tapi kan Allah nggak pernah berbuat salah. Dia menyesal karena dia udah tahu, oh iya, antara tanggung jawab antara kasihnya Allah, kedaulatannya Allah, ketegasannya Allah, dan tanggung jawabnya manusia nih, Allah udah dapetin poin yang 3-tiganya ini related dan semuanya terjadi di sini. Oh iya, manusianya udah bertanggung jawab kok, udah minta ampun dosa kok, ya kan, udah bertobat kok, dan Allah melihat. Bukan Allah nggak melihat, di hatinya Allah dia lihat, wah ini emang benar-benar bertobat gitu. Karena takut iya. Kadang-kadang, ada si Yunus nih, ya kan? Dia takut sebenarnya. Kalau saya ngelihat ya, kalau saya nggak salah ngeterjemahin ini, dia takut tuh cuma satu sebenarnya. Ya mungkin dia takut sama Allah, ya hatinya disentuh kan. Tapi begitu Yunus keluar dari mulut ikan, coba deh kalau kita bayangin, kan takut, gila nih orang sakti ya. Jadi mereka tuh emang dari awalnya tuh masih punya pandangan bahwa Yunus ini sakti mandraguna. Orang keluar dari mulut ikan bisa hidup. Kalau si Monik keluar dari mulut ikan belum tentu bisa hidup kan. Oh, keluar dari mulut ikan, dia hidup. Kayak Superman, bayangin nggak? Ya kan, mungkin dia pingsan lah sebentar ke air, atau mungkin langsung ini kan di pinggir ini istirahat sebentar, langsung dia masuk kota. Nah kita bisa bayangin, rame itu orang kan. Saya dalam bayang, gawat lu, itu yang kemarin ketelan ikan muncul di sini, dia jalan kaki sendirian lagi kan. Udah kayak Superman, masuk lagi kan, terus dia teriak-teriak kan. Niniwe 40 hari lagi mau ditunggang balikannya, semuanya pada panik, pada ketakutan gitu. Emang awalnya benar Ferry, dia takut gitu. Nah, urusan nanti dia bertobat atau enggak ya Allah yang nilai. Tapi memang feeling saya juga ini, saya sih juga nggak yakin, walaupun sudah begitu luar biasa banyak orang yang dibilang semua orang Niniwe bertobat. Ya mungkin secara pandangannya mereka nih bertobat, tapi belum tentu semuanya saat itu rame-rame tobat total. Tapi kan buat Allah kan dia juga nilai. Mungkin ada dari 100 orang 90 bertobat, 10 enggak, ya udahlah, ampunilah. Tapi kan kalau Sodom dan Gomora lain. Sampai terakhir satu pun nggak ada. Kan ngeri. Nggak ada yang mau bertobat. Jadi apa sih namanya? Tegar tengkuk. Nggak mau bertobat. Jadi ya itu yang kita harus sadari. Jadi sini pelajarannya hari ini ada kasih Allah. Jadi kita juga jangan selalu begini. Kan ada pengajaran tentang hyper grace, ya kan? Hyper grace tahu kan? Selalu ngalapin anugerah, apa-apa anugerah. Tenang, saya hidup begini biasa-biasa aja, nanti di ujung kehidupan saya ada anugerah Tuhan yang lebih daripada hidup, kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita diselamatkan. Nanti tenang aja kita masuk surga. Nah itu bahaya. Jadi makanya selalu ada dua sisi. Iblis selalu mainnya di sisi ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Kalau dia nggak terlalu yakin, gagal lah kita terlalu yakin juga gagal.
Itu. Nah, yang terlalu yakin ini seperti kasih, hyper grace. Ini kita gagal di sini. Waduh, kita terlalu yakin. Tapi yang terlalu nggak yakin juga gagal juga. Kalau pesimis segala macam. Oleh karena itu kita harus di-adjust. Kita bisa ada di tengah. Jadi antara ini kita tidak terlalu sisi kanan, sisi ekstrim kanan atau sisi ekstrim kiri. Nah, sehingga kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, ya, tapi kita mesti sadar sepenuhnya bahwa Allah juga Allah yang berdaulat. Kasih dan kedaulatan. Nah, yang terakhir, jangan mentang-mentang kita dikasihi Allah, udahlah, nggak usah ada tanggung jawab, santai aja. Yang terakhir, tanggung jawab dan kedaulatan juga ini bahaya. Kadang-kadang kita kan begini, waduh, udahlah, Allah udah putusin, bener nggak? Allah udah putusin lah. Ini kita nggak bakalan selamat, tapi tahu dari mana kita nggak selamat? Dah, kita udah nggak usah pusing-pusing, kita happy-happy aja hidup, ya kan, segala macam. Berarti kan manusia tidak bertanggung jawab. Itu. Jadi kasih, kedaulatan, tanggung jawab ini penting banget dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tiga-tigaan ini. Ada yang lagi yang mau ditanyain? Ya kan, jadi ada kasih, ada daulat, ada tanggung jawab. Manusia ya, yang terakhir bukannya Allah. Allah nggak pernah bertanggung jawab. Jangan sampai salah. Kalau tanya Allah bertanggung jawab siapa gitu kan? Kita bertanggung jawab terhadap Allah melalui kasih, keseimbangan antara kasih dan kedaulatan, dan diakhiri dengan tanggung jawab kita sebagai seorang makhluk Allah, manusia. Jelas? Grace, ada yang mau tanya lagi? Deborah? Jadi jelas ya. Ada nggak yang kira-kira mau nanya nih tentang kedaulatan? Nanti deh sekali sewaktu kita akan bahas lebih rinci lagi ya. Ini kan Yunus satu kali lagi selesai. Nanti kita bahas tentang takdir gitu kan. Nih takdirnya gimana nih? Manusia, apakah suami istri ditakdirkan jadi pasangan suami dan istri gitu kan? Itu kan sering kali kita ditakdirkan dari muda dari lahir tuh kaya atau miskin gitu kan. Kematian sama kelahiran apakah itu takdir gitu kan? Pernikahan apakah itu takdir? Nanti suatu saat deh kita bahas lebih rinci, tahu di umum, tahu di ini. Tapi ini ya kembali kita semua dapat masukan ya. Oh, jadi begini, di Niniwe yang mungkin tadinya kita pandang 100% bertobat, ya mungkin belum tentu 100% bertobat, tapi mungkin penilaian Allah dan kedaulatan Allah sehingga Niniwe diselamatkan. Ya itu udah tapi jangan sampai salah menganggap bahwa Allah itu Allah yang daulat maka dia seenak udelnya aja gitu, ya nggak juga. Dia pasti punya banyak pertimbangan yang dia sudah pertimbangkan dari masa depan, masa yang lalu, masa yang saat ini. Makanya dia bertindak jegrek, dia bertindak tepat. Yang bagusnya di sini, nah yang kita harus pikirin kehidupan kita, nih anak-anak muda. Jadi kita harus memang mengakui bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih, ya. Tapi kita juga harus mengakui bahwa Allah itu Allah yang berdaulat, jangan main-main. Dia berdaulat loh. Kalau dia bilang begini gitu kan, ya udah. Nah, jadi kita juga harus menyeimbangkan antara kasih dan kedaulatan. Tetapi yang paling terpenting adalah kita sebagai anak-anak muda, sebagai calon-calon nanti kalau udah berumah tangga segala macam. Nah, kita punya tanggung jawab terhadap Allah, tanggung jawab terhadap sesama manusia. Yunus ini bukan hanya Yunus ya, si bangsa Niniwe juga ini bertanggung jawab terhadap Allah gitu. Yunus juga bertanggung jawab terhadap Allah, Yunus juga bertanggung jawab terhadap manusianya ini, si Niniwe. Tapi memang satu yang kita pikirin di sini yang jadi pikiran kritis dan serius itu kalau saya lihat ya, Yunus ini nanti mungkin ayat pasal keempat ya, dia sudah melakukan sudah melewati fase ini, dia masih nggak mengerti loh. Ya, saya bisa bayangkan bagaimana kita manusia, saya lah gitu, atau kita semua, atau saya bisa bayangkan Yunus aja yang sudah dididik, sudah dilatih tentang kasihnya Allah. Oh, dia harus mengasihi manusia, jangan sampai orang binasa, ya kan? Tapi dia juga belajar tentang kedaulatan. Giliran di pasal keempat balik lagi dia balik lagi ke jiwanya yang sebelumnya.
Padahal dia sudah ditobatkan, sudah bertobat. Menurut kalian, ya, menurut kalian, sebenarnya siapa yang Allah ini sebenarnya tujuannya ke siapa sih? Untuk menobatkan siapa? Yunus atau Niniwe? Atau dua-duanya? Lebih sulit mana? Ya, kalau kita bicara Allah pasti nggak ada yang sulit. Tapi kalau di dalam pemikiran konteksnya manusia, lebih sulit mana menobatkan Yunus sama menobatkan Niniwe? Coba. Yunus. Tuh. Soalnya kan dia ngerasa dia udah benar, jadi dia nggak bisa ngerti kebenaran. Itu yang dari tadi pengen. Nah, makanya nanti di Yunus pasal 4, dia itu seorang nabi yang berbeda dari nabi-nabi yang lain. Kalau kita perhatikan, dia nabi yang nggak pernah takut sama Tuhan. Maksudnya gini loh, kalau nabi-nabi lain kan ditegur sedikit dia takut. Tapi kalau Yunus pernah membangkang, ingat nggak di pasal 2, pasal 1 yang saya cerita, yang kita cerita bareng, dia pernah membangkang Tuhan, dia nggak takut kok. Ayo Tuhan, mau mati dah, lu lempar saya ke laut. Makanya dia berani dilempar ke laut. Dia udah nggak takut mati. Nah, makanya nanti di ayat keempat timbul lagi tuh kesalah pengertiannya dia tentang Allah. Ya, yang kita bisa bayangin gini ya, sekelas Yunus saja yang udah diproses begitu, tetap dia nggak terlalu bisa mengenal Allah, karakteristiknya Allah. Apalagi manusia yang nggak pernah belajar tentang Alkitab gitu. Itu yang saya jadi bingung gitu. Waduh, orang bisa ya nggak belajar Alkitab, nggak jalan, tapi sok-sokan untuk hebat terhadap Allah, segala macam ngerti tentang Allah. Itu yang paling ngeri. Jadi sebenarnya Allah ini langsung istilahnya sambil menyelam minum air dia. Iya Pak. Kenapa? Kenapa ya? Di akhir ini dia nggak tahu gimana si Yunus nih. Ayat keempat. Pasal keempat. Mungkin nggak gantung ceritanya. Kita nggak tahu Yunus selamat atau kagak ya kita, tapi dia mesti ngelawan dulu. Ini nggak tahu si Yunus selamat atau enggak. Ya makanya Gantung itu ya. ayat pasal 4 ya. Kan biasanya kalau salah kita pokoknya akhirnya Yunus bertobat, selesai lah. Ini kan dari mana itu? Lagi bercakap-cakap sama Tuhan. Iya itu kembali kan soal keselamatan, kita udah nggak bisa apa-apa. Mungkin dia selamat, mungkin dia enggak, kita nggak pernah tahu. Itu udah hak prerogatifnya Tuhan. Kedaulatannya dia, ya kita semua juga sama. Belum tentu sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, yang kelihatannya ngajarnya juga kebenaran, terus belum tentu gitu kan. Tapi ya semua itu Allah nilai hati sih ya, nggak ada yang lain. Nggak bisa kita bilang si A, jadi kita jangan sampai salah menjudge si A selamat nggak. Dan kita juga nggak tahu di sini ujungnya, hanya kita ambil pelajarannya aja. Ada kasih Allah, kita diberikan, Yunus diberikan kesempatan untuk bertobat, menobatkan bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe juga harus bertobat. Ada kasih Allah terhadap bangsa Niniwe, tapi Allah juga Allah yang berdaulat. Suka-sukanya dia mau selamatkan, dia tidak mau selamatkan, dia Allah yang berdaulat. Kita sebagai manusia atau Yunus dan Niniwe itu fungsinya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah lakukan. Kalau kita berdosa ya kita bertobat. Kalau kita sudah merasa sudah full, tidak berdosa lagi, ya kita melayani Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, walaupun latar belakangnya kita bertobat. Latar belakangnya kita belum bertobat, tapi setelah itu kita bertobat, kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, cukup ya. Ya Tuhanku, ya Allahku, memang benar Tuhan, tidak ada sehari pun, bahkan semenit, bahkan sedetik pun roh kami jauh daripada roh Tuhan. Kemanapun Tuhan ketika kami berdosa,
ketika kami bersalah terhadap Tuhan, Tuhan mencari kami untuk dapat kami bertobat sama seperti Yunus dan bangsa Niniwe. Biarlah Tuhan hari lepas hari yang kami lalui ini, Tuhan membentuk kami sehingga kami dapat indah di mata Tuhan dan bukan hanya indah di mata manusia. Biarlah pelajaran firman Tuhan hari ini mengenai Yunus pasal yang ketiga boleh kami masukkan ke dalam sanubari kami yang paling dalam Tuhan, agar kami semakin mengerti bahwa karakteristik Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia mau berkorban, dia mau melakukan hal-hal, dia punya kasih yang tidak pernah berubah. Kasihnya adalah kasih agape Tuhan, kasih yang selalu mengasihi kami dengan segala keberadaan kami. Tetapi Allah juga punya kedaulatan, Allah punya ketegasan, Allah punya kedaulatan yang penuh, dan Dia akan bertindak dengan kedaulatannya. Tugas kami hanya satu, Tuhan. Tuhan, tolonglah kami punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah kami lakukan di dalam dunia ini, di dalam keluarga kami Tuhan, di sekolah, di juga Tuhan, di tempat kuliah, bahkan di tengah masyarakat. Biarlah kami terus bertanggung jawab sehingga ada kasih Allah yang terus mengampuni dosa-dosa kami, ada kedaulatan Allah yang terus membimbing kami, mengingatkan kami, dan yang terakhir, biarlah Tuhan terus menurunkan Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam hati kami, sehingga anak-anak muda di tempat ini Tuhan boleh bertanggung jawab dalam segala kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Semua anak-anak-Mu Tuhan, youth ini begitu anak-anak yang penuh dengan pikiran-pikiran yang kritis. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu kami boleh gali lebih dalam lagi, kami boleh mengerti lebih dalam lagi Tuhan, sehingga firman Tuhan dan Alkitab serta PA ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, hanya belajar tentang kebenaran, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selesai belajar Alkitab. Amin.